Maaf, dalam bahasa Kambodia, Somto, Somto, kamu ngomong bersama aku ya. Somto, Somto, Somto bong. Jadi kamu suka bahasa Kambodia? Laporan hari ini tanggal 26 Mei 2025. Saya sedang berada di Bandara Internasional Spanyol. Ya kak, makasih kak. Kami sedang berada di Bandara Spanyol. Kami sedang menuju Indonesia. Saya sudah sembuh dari virus mematikan, suntikan mematikan. Nah, kita sudah dipulangkan. Terima kasih buat ibu-ibu Facebook, ibu-ibu Facebook Pro. Salam interaksi. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menghujat, yang mendoakan dengan baik. Terima kasih ibu-ibu. Saya sangat berterima kasih pada ibu-ibu Facebook. Ibu-ibu Facebook. Terima kasih, salam interaksi. Interaksi. Astagfirullah. Reply, my file pai. Reply my. Bisa pala. Kalau gak kerja di Kamboja, mungkin Ana gak akan tahu. Di sini libur tahun ajaran baru 2 bulan guys. Kalau di Indonesia mah 2 pekan aja kan. Semua anak sekolah di sini wajib belajar keagama Buddhaan. Kenapa? Karena itu termasuk yang diujikan di ujian nasional. Jadi kalau gak belajar gak akan bisa ngisi di ujian. Dan kalau gak bisa ngisi di ujian gak akan lulus. Ingat ya, wajib mempelajari bukan wajib mempraktekkan. Yang penting bisa ngisi di ujian, aman udah. Di sini kalau ujian itu mencekam guys. Kenapa mencekam? Karena kalau lulus ya lulus, kalau gak lulus ya gak lulus. Kalau di Indonesia makan mau gimana pun pasti lulus, bener gak? Antum pernah gak merasakan teman antum ada yang gak lulus atau ada yang gak naik kelas? Kalau antum merasakan, mungkin antum sekolah sebelum zaman Pak Jokowi kali. Antum gen milenial. Tapi kalau gen Z mah, mana ngerasain ada yang tinggal kelas atau ada yang gak lulus ujian? Coba komen. Lu mau tahu hidung gua mancung? Kenapa? Ya bener, gua habis oplas di Kamboja. Seneng lo? Gila. Ya kali gue mau operasi di Kamboja, yang ada ginjal gue hilang. Sorry ya, hidung gue asli. Daripada gue buang-buang uang buat oplas, karuan gue buang-buang dosa. Paham? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Kevin. Kita masuk ke segmennya Kamboja guys. Ini terungkap rahasia gelap agen organ Kamboja siap dibongkar. Jangan percaya wajah ramah mereka karena ada nyawa dipertaruhkan ya, yang dipertaruhkan. Kita lihat ya beritanya seperti apa guys ya. Waduh, ini ditangkap guys. Tuh lihat. Waduh. Nah, ini ada video akhirnya Prabowo turun tangan langsung katanya. Ternyata oknum polisi juga terlibat, akhirnya Prabowo turun tangan hadapi mafia ginjal di Kamboja, guys. Nah, ada apa lagi nih? Bentar, nih ada resiko jual ginjal. Mudah lelah, gampang sakit, guys. Waduh. Mungkin mudah lelah ya, karena kinerjanya cuma 1. Terus kalau sering pegal mungkin iya, terus sering kram juga. Yang jelas pertama gampang capek ya Pak, terus gampang sakit, bentar-bentar panas, bentar-bentar panas gitu. Capek dikit terus panas gitu, ya, demam. Cepet capek, terus nggak kuat kalau misalnya kurang minum, jadi ke pencernaan lebih mempengaruh, jadi lebih cepat sakit. Yang kedua, saya pernah infeksi pencernaan, sempat beberapa hari dirawat di rumah sakit, karena kan terlalu banyak juga pantangan yang harus dilarang setelah donor ini. Saya kan punya diabetes juga keturunan, saya juga jadi sekarang punya leukemia juga. Sering demam, terus gusikan sering berdarah. Kalau leukemia kan gusi berdarah, kadang-kadang mimisan. Kalau dari sih lelah, sama kalau berat itu memang nggak bisa langsung sakit kayak ketarik gitu perut, kayak ketarik. Iya, ada yang berkurang itu kayak misal tenaga saya jadi gampang lelah. Kadang yang biasanya saya kuat suka olahraga jadi nggak terlalu bisa olahraga. Ditambah kadang juga kalau misalnya duduk terlalu lama pusing. Biasanya itu saya kalau ngojek itu dari subuh sampai malam jam 8, jam 9.
Terus sekarang kok paling dari subuh sampai jam 4 istirahat dulu, udah kerasa sakit gitu punggungnya. Ini efek dampaknya juga udah mulai kerasa, badan sakit-sakit, gampang capek. Terus kalau terlalu capek muntah langsung, pinggang kadang sakit. Waduh guys, ngeri juga ya. Akhirnya pulang juga aku ke Medan wes. Kan lama di Kamboja ya kan, pulang aku nih. Paket. Kita prank dulu sama aku ya. Paket. Ada sama Bu Teti. Ya, saya sebentar ya. Perasaan saya nggak ada pesan paket. Randy. Randy lah mak pulang mak. Lihat nih reaksi mama nih. Anak mama gerem kali, gemes kali, lucu kali, gemesnya. Randy kali lah mama awak nih ya. Cak tengok dulu. Apa mau tengok mak? Putar dulu badannya. Hah? Udah, terus apa lagi? Iya, mau tengok dulu, putar dulu badannya, putar. Putar. Oh, ginjal kali ya. Atas. Putar. Oke, tengok buka bajunya. Buka baju? Iya. Oh, aman. Pikir masih ada ya ginjal kau? Wah, masih ada nih ginjal kamu? Alhamdulillah lah, syukurlah naik selamat kau. Udah khawatir kali mama kau nih. Waduh. Ini adalah Polda ini sebagai agen jual orang tubuh manusia di Kamboja. Polisi masih menelusuri tentang pelaku ini, mencari beberapa orang yang terlibat katanya guys ya. Nah ini ada lagi. Biasanya agen ini nih agen sindikat TPPO Kamboja biasa menggunakan akun anonim ya. Kalau di sini anonim semua sih. Anonim ya? Iya, jadi kan kita nggak tahu siapa di mana orangnya. Jadi mereka datang dari daerah-daerah, ditampung di satu tempat. Dan nanti ketika dari tempat ini nanti ada lagi bagian agen lain yang kayak ngatur untuk mereka sehari-hari makan, minum gitu. Ada lagi yang bagiannya ngumpulin KTP, mereka buat paspor dan bikin paspor ini mereka cukup pakai KTP, nggak perlu datang ke imigrasi, nggak perlu wawancara, nggak perlu apa-apa, cukup store KTP nanti paspornya jadi. Itu udah jalannya udah dipersiapkan banget ya. Wah. Belum lagi nanti mereka berangkat kalau ke Kamboja itu kan memang nggak gampang ya, biasanya mereka pakai jalur yang jalur belakang, kayak misalkan dia pakai VIP line atau mungkin mereka nanti pura-pura tujuannya ke Thailand atau ke Singapura. Jadi tiket sebenarnya ke Kamboja disimpan dulu. Banyak kayak gitu. Waduh. Nah ini sama ya, tanpa pelaku TPPO yang suka jual ginjal manusia di Kamboja berhasil tangkap. Hukum seberat-beratnya sudah banyak orang, organ-organnya manusia yang diperdagangkan ya. Nah ini merupakan agen penjual karyawan kepada company di Kamboja alias pelaku TPPO tindakan pidana perdagangan orang. Dikasih salam olahraga dulu baru dijebolin ke penjara, kata bisa penyukai guys bukannya guys. Waduh. Sudah ingatkan nggak ada job di Cina walaupun jadi pembantu, gajinya gede tapi kalian ilegal. Habis itu sekalian suruh bawa barang ada yang anak bawa narkoba dihukum itu. Ada anak yang itu bawa narkoba dihukum seumur hidup. Kalau udah nyampe sana kamu suruh bawa barang-barang terlarang, emangnya kamu bisa menghindar? Malah kamu ditembak sama orang nanti. Jangan macem-macem lah. Kamboja dilarang, Myanmar dilarang, di Thailand dilarang, di Laos dilarang. Kalau mau ke Brunei, iya toh konsepnya. Enggak, soalnya saya ditawarin ke situ sama. Jangan mau lihat kontennya Miss Yuni. Anak yang dibawa ke Cina itu protol semua. Iya bener ada yang sukses, tapi berapa banyak yang tabrakan dibuang, sakit dibuang. Berapa ratus anak yang ada di penjara Cina sana. Jangan macem-macem lah. Jangan nambah-nambahin. Pai. Ini apa lagi? Kami dari Kamboja mau balik ke Indonesia, jadi kami aman-aman saja. Asik. Laporan sekarang tanggal 25 bulan 5 2025. Kami mau balik ke Indonesia dan aku juga aman-aman aja. Ya, aman-aman aja, nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Apa sih nggak jelas? Ini ada mantan TKW Singapura dijual ke Kamboja demi menyelamatkan nyawa, rela ditindak. Waduh, sampai hamil ya. Hukum Konoha dan Kamboja sama saja, tidak ada faedahnya katanya. Saya 12 juta diambil sama dia. Waduh. 12 juta dari uang yang saya kumpulin dari gaji-gaji itu, Pak. Karena saya mau tutur sama leader kan saya dapat bonus terus, Pak.
Dapat bonus. Iya. Oh, jadi dari semenjak sama leader itu Kan saya dibantu terus, Pak. dibantu terus dan gaji aman terus. Paling enggak ya 4 juta, 5 juta bawa lah, Pak. Ada terus ya intinya Ada. setiap bulan terpenuhi ya gaji ya. Kalau Dari gaji situ. 4 juta, 4,5 itu kan tak pakai makan, ya kan? Terus tak kumpulin untuk saya bisa pulang itu. Terus si Mbak Ani bisa ngambil duit itu caranya gimana? Dia bilang, mana uangmu, mau tak transfer, dia bilang gitu. Untuk Mau tak transfer ke keluargamu. Terus dari gaji itu diambil lah sama dia. Aku bilang nggak punya uang. Terus habis itu dia bilang sama bos. Udah, aku kayak di situ tuh uang udah nggak ada artinya, Pak. Ya. Nggak uang lah nomor satu. Nggak. Yang penting aku bisa pulang, nyawaku masih nyantol di badanku tuh kayak alhamdulillah lah, Pak. Sekarang gini aja, Pak, yang kita pikir jernih ya. Itu tahu scammer pencurian. Saya telepon KBRI. Pihak KBRI meneruskan chat ke kepolisian setempat. Saya itu dijemput tuh, Pak, sama jenderal. Ada bintangnya di sini loh. sampai dijemput sama jenderal dari utusan kan- KBRI. Nah, masuklah di kantor saya. Kalau memang itu nggak ada kerjasama, ya gerbek semua, Pak. Kenapa yang diambil itu cuman yang laporan aja? Sampai tuh yang waktu dijemput Ya sama teman saya. Ada. proses penjemputannya berarti ada jenderal bawa Ada jenderal, pengamanan. ada pengamanan, ada polisi. Ada orang 6 atau 7 kok, Pak, yang bawa saya itu. Waduh guys, ternyata berarti benar ya. Kayak yang di film-film apa ya, di Korea itu ada film Taxi Drive ya, tentang Kamboja ya, tentang kejamnya Kamboja, scammer gitu. Dan memang ada oknum-oknum polisi yang terlibat atau jenderal-jenderal yang terlibat ya dalam sindikat seperti ini tuh guys ya. Jadi makanya kejadian seperti ini, penjualan manusia itu susah ya untuk diungkap atau ditangkap karena ya para jenderal terlibat gitu loh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah mendapat info ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.